إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المكرمين para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri murabbir ruh, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum selaku ketua Majelis Taklim Nurul Ulum beserta seluruh keluarga, la'alla rahmatullah alaihim wa alihim ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Muhammad Syarif MS. Nih, kalau titel MS itu S2 Pak. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Khairi beserta tokoh agama, tokoh masyarakat di tempat ini, terkhusus kepada sahibul hajah Ibu Asma, sama Asma lah. Iyalah, kalau Ibu Asma Pak Asma. Tahunya ibunya ya, bapaknya tak tahu. Ya, Ibu Asma yang menjadi tuan rumah pada siang menjelang sore hari ini. Insya Allah apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, semua ini nanti bisa dinikmati, bisa diambil, bisa menyenangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita." Apa yang kamu makan akan rusak, kata Rasulullah. Apa yang kamu pakai akan usang, dan apa yang kamu sedekahkan, kamu tabung, kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan kekal dan abadi. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada harta yang banyak ingin dibawa oleh kita, maka kita harus sering menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak itu tidak harus sedekah di luar, Bu. Dimakan dengan keluarga itu infak namanya. Itu sedekah. Apalagi yang meletakkan anak di pendidikan, itu sedekah yang sangat azim, sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita mengekalkan harta. Harta kita dikekalkan, nanti bisa kita bawa. Yang ditinggal liwarasatika, untuk pewaris kamu. Kalau pewarisnya baik, maka dia akan mengenang jasa-jasa orang tuanya. Kalau kita tidak beruntung, maka dia akan menghabiskan, menghamburkan harta benda yang kita tinggalkan. Kita tinggal menangis nanti melihat anak keturunan kita di alam barzakh. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi dengan barokah majelis ini, sahibul hajah serta seluruh keluarganya oleh Allah diberi kemudahan, kelapangan rezeki, diganti yang lebih banyak oleh Allah di dunia ini, dan nanti diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tadi saya dengar banyak yang membaca salawat, bahkan yang dibawa oleh Ustadz Ahmad Khairi, salatullah salamullah, coba ulang, ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Salawat itu ya, oleh para ulama disebut namanya salawat badriyah. Salawat badriyah itu salawat untuk mengenang jasa-jasanya para ahlul badar. Orang perang Badar itu dulu kaum muslimin itu 313. Orang kafir pada waktu itu, kafir Quraisy itu ada 700 orang. 313 dengan 700. Orang kafir itu lengkap dengan segala peralatannya. Makannya kenyang, badannya sehat-sehat, tamengnya untuk menangkal itu ada, pedangnya lengkap, kudanya lengkap, apanya saja lengkap. Orang kafir. Orang muslim yang mau perang Badar itu pentu tuh Bu ya. Kalah Badar, tidak ada Islam. Ya. Perang Badar itu orang Ahlul Badri itu 313, kudanya 13. 313, kudanya 13. Pedangnya tidak sampai 20. Nah, itu bayangkan. Pedangnya, tombaknya, pedangnya, panahnya itu tidak sampai 20, itu tidak sampai. Sampai sahabat itu. Kalau ditanya oleh orang-orang munafik yang lain, mau kemana kamu? Ya, mau nyetor nyawa katanya. Mau nyetor nyawa. Kemana tuh? Di Badar. Badar itu kolam ya, yang bikin dulu namanya Pak Badrun. Disebutlah Badar. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena janjiannya di situ. Itu namanya, makanya itu perang Badar namanya. Nah, itu perang ya seperti itu. Dan yang pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang turun para malaikat, Bu. Ya udahlah, panjang cerita itu. Jadi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Pernahkah ibu-ibu mikir Toha itu siapa? Nah, kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kan sering baca Yasin. Ibu sering baca Yasin? Sering. Yasin itu, Toha itu menurut ulama itu adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama dari sekian banyaknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Toha itu walaupun dalam Al-Quran sering dimaknakan Toha apa lebih ya? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, itu illa tadzkiratan liman yakhsha, itu sering dimaknakan wallahu a'lam. Itu untuk ihtiyat. Tetapi secara siyahul kalam, susunan kata-kata ulama itu tetap sebagian mengatakan itu adalah nama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak mungkin tidak ada tujuannya salatullah salamullah ala Toha. Toha siapa? Tidak tahu, tidak bisa kan? Ya gitu. Lah seperti itu.
Jadi ketika kita membaca itu, oh ternyata Toha ini menurut sebagian ulama nama dari nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak, cuman diantaranya adalah yang sangat masyhur itu adalah Ahmad dan Muhammad. Kalau Ahmad, ingat ya, Ahmad itu bukan fi'il mudhari dari lafaz ana, saya orang yang memuji, bukan. Tetapi indal ulama wa makna Ahmad itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu diajari Allah satu pujian yang tidak dimiliki siapapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Ahmad. Ya, orang yang sangat luar biasa jika memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita kan kalau lagi minta keselamatan, kita sangat luar biasa dan itu wajar karena kita bukan nabi. Tapi kalau makom muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kelasnya itu suka memuji, suka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai-sampai dia lupa kepada kebutuhannya dirinya sendiri. Tapi tetap sama-sama bagus. Makanya saya bilang, ketika kita berdoa, ingat, doa itu adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu benda, satu pekerjaan apapun yang kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh usaha semangat, Anda boleh berjuang mati-matian, Anda boleh pakai kendaraan hebat, kendaraannya bagus, tetapi hakikat keselamatan itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Anda usaha mati-matian, gak pernah gagal, andai kata. Tapi suatu hari kalau Allah mau menggagalkan, mungkin ditipu orang, atau mungkin sehingga ada bencana besar sehingga uangnya habis, kita tidak tahu. Kita pakai kendaraan hati-hati, hebat, kendaraannya baru, jalannya bagus, orangnya bagus, tapi kita tidak pernah menyangka ternyata ada kontainer sopirnya mabuk nabrak kita mati. Lah seperti itu. Makanya para sahabat itu dilatih oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar selalu bergantung kepada Allah, walaupun harus dilakukan ikhtiar. Ya kalau orang tidak ikhtiar, Bu, itu namanya orang itu orang pemalas. Dia tidak mau berusaha, tapi dia mengucapkan sesuatu yang seolah-olah benar. Apa kata Allah lah? Orang tidak sholat pun, kalau Allah mau masukkan surga, Allah kuasa. Apa betul itu Pak Ustaz? Betul. Bahasa itu betul. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu itu kuasa. Allah tidak terdikte oleh doa seseorang. Allah tidak ada yang mengatur. Jadi Allah itu berhak atas segala apapun. Tetapi ingat, ucapan seperti itu ya, itu kalau didengungkan, kalau itu dilemparkan ke publik, itu dapat menyesatkan umat. Sehingga nanti orang, udah kamu tidak usaha pun, kalau Allah kayakan kaya. Kalau betulnya betul, tapi itu tetap menyesatkan.
kepada umat. Makanya Siti Jenar itu bukan Siti Jenarnya yang celaka, Bu. Bukan Siti Jenarnya yang dianggap menyimpang, ya. Tetapi ajarannya tidak bisa diterima oleh publik, tidak bisa diterima oleh umat. Apa itu Allah? Apa itu Allah? Apa itu Allah? Lah, kan repot kalau untuk orang awam. Makanya kita itu diajarkan dua hal. Kita harus percaya kepada takdir Allah, tapi kita juga oleh Allah dianjurkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Segala keputusan baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang, kan maknanya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Tentulah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terutama yang inda liqa'illah, ya, yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu jalan yang harus kita tempuh, kita ikuti. Kenapa tidak jalannya Allah? Siratoka ya arhamar rahimin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan Engkau ya Allah. Kenapa tidak demikian? Karena bagaimana mungkin Anda bisa meniru Allah? Wallahu la ya'kul. Allah tidak makan. La yashraf, tidak minum. La yanam, tidak tidur. La yankih, tidak menikah. Yang kita tiru tentu sesama makhluk. Makanya kita dianjurkan meniru orang-orang soleh. Ya, yang dibaca, yang sering ditonton oleh ibu-ibu di TikTok mungkin. Kalau ada yang hobi nonton TikTok, itu yang ditonton yang baik-baik. Kenapa demikian Pak Ustadz? Sesuatu yang dilihat akan mendikte Anda. Sesuatu yang selalu didengar akan mendikte Anda. Tidak kamu hafalkan pun, kalau sering kamu dengar, kamu bisa hafal. Contohnya, baca Quran. Ada orang buta yang hafal baca Quran. Ada ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang tak paham baca Quran, tapi hafal Yasin. Itu tidak aneh, karena memang demikian. Yang dilihat akan mendikte kita, yang didengar juga akan mendikte kita. Kalau kita sering melihat yang baik-baik, yang terlintas di otak kita adalah yang baik-baik. Tapi kalau kita sering melihat yang buruk-buruk, yang bergejolak di dalam diri kita juga akan yang buruk-buruk. Lah seperti itu ya. Yang pertama, jadi kita belajar ya, selalu untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Karena setelah kita ini nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan meneruskan kita dan sekaligus menjadi cermin kita itu adalah anak kita. Begitu anak kita soleh, orang-orang akan menganggap kita itu adalah orang soleh. Abdullah bin Abdul Muttalib tidak akan pernah dicari namanya kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada Nabi Muhammad, ke atasnya semua dicari. Siapa nama bapaknya ini? Siapa kakeknya? Siapa bapak kakeknya? Siapa bapak kakek? Terus dicari ke atas. Jadi kita ini, status kita nanti akan ditentukan oleh keturunan kita. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya keturunan yang soleh, anaknya sholat,
mengabdi kepada Allah dan kepada masyarakat, nanti oleh orang juga ayahnya dianggap demikian. Ya, makanya kenapa di Palestina itu kuburannya, makamnya Nabiullah Nabiullah Ibrahim, ya, itu diperebutkan, ya, karena makam itu akan menjadi tanda-tanda leluhur. Makanya oleh Allah itu langsung dibela, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyah. Jadi tidaklah Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani, walakin hanifan musliman. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang condong kepada kebaikan, yakni beragama tauhid. Ya, makanya orang Israel itu selalu mengaku kalau dia itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dirawat oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, nanti dia akan menjadi Yahudi, statusnya itu Yahudi. Kalau dirawat oleh orang Islam, maka statusnya juga Islam. Begitu, maka diperebutkan. Jadi orang atasnya itu ditentukan oleh setelahnya. Jadi beruntung kalau ada orang tua, dianya tak pandai ngaji, dia tak pandai mungkin ilmu, jangankan sampai baca kitab, ilmu saja tak paham, tetapi punya anak soleh yang pandai, mungkin bagus, maka dia nanti ke atasnya pun akan distatuskan orang soleh. Karena dicari oleh orang, loh itu anak siapa itu? Anak siapa itu? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Kakeknya siapa? Itu. Oleh karena itu ibu-ibu perlu ya untuk seperti yang tadi, jangan cuma kita ini, jangan hanya kita ini menumpuk harta, tetapi kita lalai dalam mendidik anak kita. Jadi anak ibu-ibu itu harus sekolah. Masalah sekolahnya di mana terserah. Yang penting sekolahnya itu jelas-jelas ahlus sunnah wal jamaah. Ya, berpahamkan ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, jangan sampai paham-paham yang lain. Kalau paham-paham yang lain, nanti dia akan mudah menyesat-nyesatkan orang lain. Ilmunya secuil, lagaknya selangit. Omongannya nggak ada referensinya. Lah, tapi orang sudah disesat-sesatkan. Nah, ini bahaya. Nah, oleh karena itu silahkan cari harta yang banyak, karena hal itu juga akan menjadi sedekah. Ya, orang tua nanti akan dibela mati-matian oleh anaknya. Ya, tidak rela anaknya di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak mau masuk ke surga kecuali saya membawa kedua orang tua saya. Nah, seperti itu. Nah, makanya jangan sayang atau jangan terlalu perhitungan jika untuk pendidikan anaknya, karena itu statusnya akan menjadi sedekah kepada kita, dan nanti dia juga akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita itu, riwayat. Ada orang kaya, ada ulama, ada orang kaya, ada orang mati syahid, ada orang miskin yang sabar. Ya, ada orang mati syahid, ditanya mau masuk ke surga, ada yang mati dalam keadaan haji mabrur. Orang haji mabrur ditanya, mau masuk ke surga, saya masuk duluan. Kata teman-temannya, bukan dia, bukan kamu yang pantas, saya yang pantas duluan, karena saya mati syahid. Ya, orang mati syahid itu kata Rasulullah masuk surga langsung.
Kata si orang kaya, bukan kamu yang pantas, saya duluan, karena saya orang kaya yang soleh, saya habiskan harta saya di jalan Allah. Kata Rasulullah, saya nanti akan masuk ke surga duluan. Kemudian ada ulama, kata ulama, ya tidak bisa kamu duluan, tetap saya yang duluan, kata ulama, karena saya yang ngajarin kamu, tahu dari semuanya itu. Kamu tahu kan dari ulama, nggak mungkin dari Rasulullah. Lah seperti itu. Akhirnya berdebat, datanglah malaikat Jibril dari perintah Allah Subhanahu wa taala menanyakan, kenapa kamu sampai mau cepet-cepetan masuk surga? Saya adalah orang yang mati karena haji mabrur. Saya haji mabrur, wahai malaikat. Dan tidak ada laisal jaza illal jannah. Ya, tidak ada balasan untuk haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Ya, surga. Kenapa? Karena orang haji itu betul-betul menghabiskan harta. Hartanya habis, tenaganya habis, apanya, keluarganya ditinggalkan. Makanya Rasulullah murka sekali kalau ada orang kaya yang tidak mau pergi haji, karena di situ situs sejarah di situ semua. Nah itu masuk surga. Kata malaikat, kamu kok tahu bahwa orang haji mabrur itu balasannya surga? Tahu dari siapa kamu? Tahu dari ulama. Oh, pelan-pelan. Berarti ada gurunya. Pelan-pelan dulu kamu. Nah, datang lagi yang syahid. Kenapa kamu tahu bahwa kamu kalau mati syahid masuk surga? Tahu dari siapa? Tahu dari ulama. Ya, pelan-pelan kamu, tidak boleh mendahului gurunya. Pelan-pelan, tunggu dulu istilahnya. Datang orang kaya. Kenapa kamu mau cepat-cepat masuk surga? Kok tahu kamu kalau orang menghabiskan hartanya di jalan Allah itu nanti surganya duluan? Tahu dari siapa? Tahu dari ulama. Oh, pelan-pelan. Kamu harus nunggu ulama dulu. Sepakat tiga-tiganya datang kepada ulama. Lah sekarang kata malaikat, mereka semua sudah patuh. Mau kalau mereka ini tidak boleh mendahului kamu, karena kamu adalah induknya yang memberitahu. Kita enak sholat kan gara-gara ada yang ngajarin, Bu. Kita kan nggak tahu pahalanya sholat, yang benar sholat cemana itu kan nggak tahu, kecuali tanpa ilmu. Lah ilmu itu kan nggak datang langsung dari Allah, tapi melalui perantara. Siapa itu? Guru. Jadi kata mereka, kata ulama, kata malaikat, kamu sekarang berhak masuk ke surga duluan. Alhamdulillah. Tapi tidak sampai di situ. Ulamanya nggak mau. Wahai malaikat-Allah, wahai malaikat Allah, astahyi, ya, saya merasa malu. Karena katanya semua yang saya kerjakan ini, yang saya bisa enak sholat, saya bisa enak mengajar, saya enak berdakwah, semua itu adalah jasanya orang kaya. Kalau tidak ada orang kaya, ya sulit. Orang sholat kan perlu masjid, perlu rumah. Jadi semua itu bilmal, dengan harta. Kalau demikian ya wahai para malaikat, saya ikhlas, ya saya ridho, kata ulamanya. Orang kaya saja yang duluan masuk surga, setelah itu baru saya. Wah, seperti itu, Bu. Jadi orang kaya itu, makanya ada Allah dicontohkan, ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang yang kaya raya. Ketika menaklukkan Bilqis itu orang Yaman, Bu. Bilqis itu orang Yaman, raja kafir Yaman. Tapi cantiknya luar biasa, ratu lagi. Ya, itu untuk menaklukkan itu, ya Bilqis, Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud.
Setelah sampai suratnya, ya, baca Bismillah. Kata malaikat, kata Nabi Sulaiman dalam suratnya itu, dengan menyebut nama Allah, jangan banyak pertanyaan. Kamu wajib Islam. Jika tidak, kamu akan saya perangi. Itu Nabi Sulaiman. Era Nabi Sulaiman, bukan era Nabi Muhammad, ya. Akhirnya Bilqis ini, Bu, setelah bersepakat mereka ingin melawan kepada Nabi Sulaiman, akhirnya mereka langkah awal itu sowan, mau ketemu dulu. Karena Nabi Sulaiman ini dikatakan nabi. Kalau begitu, kata Bilqis, karena raja, ya, ratu, ya, siapkan emas sebanyak 500 gram. 500 kilo, 500 gram, Bu. 500 kilo emas. Bawa, dihias sekian mewahnya. Itu kata Bilqis ini. Ya. Setelah dia menghadap kepada Nabi Sulaiman dengan pasukannya, dengan emas 500 kilo dihias sedemikian mewahnya, Nabi Sulaiman karena seorang nabi, kata Nabi Sulaiman, saya ingin kepada bala tentaranya itu semuanya termasuk jin, saya ingin kerajaan Bilqis, kerajaannya itu pindahkan ke Baitul Muqaddas ini, ke Baitul Muqaddas itu Palestina. Seketika sebelum saya berdiri, kerajaannya sudah ada. Kata jin Ibrit, saya siap Tuan, sekejap mata saya bisa. Kemudian dilaksanakan. Kata Nabi Sulaiman, buatkan sepanjang 9 kilo itu, buatkan lantai atau jalan bertaburkan emas. Jadi jalannya itu emas. Dan buatkan kandang-kandang kuda itu dari emas. Jadi dibuatkan kandang kuda dari emas. Jadi sebelum 9 kilo sampai ke Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ini sudah down bersama para pengikutnya. Karena dia melihat apa? Dia melihat jalan saja ada emas tijak-tijak, kandang kuda saja, tempat kencingnya kuda, tempat berak kuda itu dari emas. Bagaimana mungkin saya ingin memberikan hadiah emas kepada Nabi Sulaiman dengan dihias sedemikian rupa? Akhirnya udah kalah mental duluan. Belum apa-apa udah kalah mental. Ya begitu. Ya, tapi sebaliknya. Ya, itu sebenarnya itu strategi saja, Bu. Ya, strategi, dan itu di era Nabi Sulaiman. Ya, itu era Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ya enggak lah, enggak ada itu, susah itu. Nabi Sulaiman itu memang paling kaya, Bu, paling kaya. Sulaiman bin Daud, putranya Nabi Daud. Termasuk anu juga itu, Bu, Israel juga. Israel, Bani Israel. Jadi Israel itu, Bu, julukan dari Nabi Yakub. Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi siapa? Ismail dan Ishak. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini banyak saudaranya. Kata kalau ibu-ibu pernah mendengar Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, itu namanya Nabi Yusuf. Al-Karim, Nabi Yusuf. Ibnul Karim, putra orang yang mulia juga, bapaknya Yakub. Al-Karim, putra orang yang mulia juga, bapaknya Ishak. Putra Al-Karim, putra orang mulia juga, bapaknya juga siapa? Ibrahim. Jadi Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, itu satu jalur, itu Israel semua, itu bawah itu. Keturunan Israel semua. Jadi orang Israel itu pernah menguasai bumi termulia. Golongan yang paling mulia itu orang Israel. Bukan Israel yang sekarang, Bu, ya. Jangan kamu dukung Israel sekarang, kata Pak Ustadz, Israel orang mulia. Bukan, maksudnya bukan itu. Ya, Israel itu Bani Israel, keturunan. Kalau yang sekarang kan orang diam di sana dibilang Israel, itu lain cerita itu. Lah seperti itu. Jadi akhirnya ya, tetapi Nabi Sulaiman tadi ya menghargai, sangat menghargai pemberian seekor semut. Jadi semut itu, Bu, pernah memberikan sebiji gula
kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena pernah ditolong Nabi Sulaiman ketika akan berburu, melihat ada semut sedang berbaris, maka semut memerintahkan. Itu dalam Al-Quran, Bu ya. Mari kita menyingkir karena sebentar lagi Sulaiman dan para tentaranya akan lewat. Takut kita ditijak, kata semut. Lah, Nabi Sulaiman tersenyum. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman itu tidak lewat di tempat semut yang banyak tadi, lewat di jalan lain. Lah, karena itu ketuanya berterima kasih, membawa sebiji gula itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Naik semutnya sampai kepada Nabi Sulaiman. Elah itu, tapi Nabi Sulaiman itu nabi, Bu, bisa ngobrol sama binatang, sama angin, sama apa. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman menangis. Ya, betapa luar biasanya semut ini. Sangat pandai berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya. Lah, ada syariat Nabi Sulaiman yang kita pegang, ada juga yang dimansuh. Ya, apa itu diantaranya? Diantaranya adalah berterima kasih kepada orang yang paling berjasa kepada kita. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada orang yang mempunyai urusan dengan kamu. Maksudnya yang banyak menolong urusan kamu. Siapa itu? Yang pertama adalah orang tua. Yang paling berjasa itu orang tua kita. Ya. Ketika kita masih kecil, orang tua kita berusaha semaksimal mungkin, semampunya. Apa yang bisa diberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia pengen pun kalau dia untuk anaknya, dia bilang enggak. Jadi terkadang bohongnya orang tua itu benar. Kamu enggak, saya enggak mau. Nah itu makan enggak kamu. Padahal dia pengen. Ya, lah seperti itu. Makanya Allah sangat murka kepada orang yang kurang perhatian kepada orang tua. Alqamah itu sahabat Rasulullah, Bu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia padahal soleh, tetapi karena dia kurang lebih mendahulukan istrinya, sehingga dia lalai kepada orang tuanya. Dan memang cobaannya, Bu ya, memang kan beda-beda, cobaan orang kan beda-beda. Ada orang dicoba dengan kekayaan, ada dengan seperti itu. Jadi Alqamah itu lebih mendahulukan istrinya terus, lalai ke orang tuanya. Kalau bawa kue itu istilahnya tuh kasih ke istrinya dulu, baru ke mamanya, ke ibunya. Kalau bawa baju dibelikan istrinya, baru orang tuanya. Karena serumah tersinggunglah ibunya. Saya ngerawat kamu nak berpuluh-puluh tahun. Kamu dengan istri kamu baru berapa tahun kenal, kok lalai sama saya? Ya karena memang cobaannya, Bu ya. Dan lagi ini untuk pelajaran untuk kita. Akhirnya singkat cerita, Alqamah ini sahabat Rasulullah loh, Bu. Sahabat Rasulullah. Ingat, sahabatnya Rasulullah, orang yang dijamin surga oleh Allah. Itu begitu mau meninggal itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gak bisa. Pokoknya gak bisa. Sampai sahabat itu bingung, apa Alqamah ini kok bisa gini? Padahal soleh. Di mana Rasulullah? Di situ dia. Akhirnya dipanggillah Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dia mau nazar. Kata Rasulullah, panggil istrinya. Ditanya, apa penyebabnya? Begini ya Rasulullah, kata istrinya. Alqamah ini, suami saya ini ya Rasulullah, sangatlah sayang kepada saya, sehingga saya selalu didahulukan dari ibunya, dan ibunya tersinggung. Walaupun dibujuk macam berkali-kali tidak mau ibunya ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh panggil ibunya. Datang ibunya. Bagaimana, Bu, kalau kamu bisa tidak kamu memaafkan anak kamu ini?
Kata ibunya, ya Rasulullah, saya tetap sayang kepada dia, tapi saya tidak memaafkan dia ya Rasulullah. Saya sakit hati, kata dia. Saya ngerawat berpuluh-puluh tahun, kenal dengan orang yang kemarin, kok saya sudah dilupakan. Itu memang sejarah ya, biar jadi pelajaran untuk kita semua. Akhirnya kata ibunya, kata Rasulullah, ya udah, kalau kamu tetap tidak memaafkan dia, maka anak ini nanti akan dibakar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia dibakar di akhirat, lebih baik saya bakar sekarang. Karena Rasulullah, Bu, ini Bu, ingat, jangan dicontoh. Ini strategi Rasulullah agar orang tua bisa memaafkan anaknya. Disuruhlah mencari kayu. Wahai ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, cari kayu, cari sahabat kayu. Banyak kayu datang, nangislah ibunya. Tidak ya Rasulullah, bagaimanapun dia adalah anak saya memaafkannya ya Rasulullah. Ishadu, ya, saya memaafkan dia dari dunia sampai akhirat. Langsung spontan Alqamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat, langsung masuk surga. Ini pelajaran untuk kita. Itu betapa tingginya pengabdian kita yang harus kita lakukan kepada orang tua. Makanya jangan sibuk-sibuk menghormat orang yang tidak punya jasa kepada ibu-ibu. Yang berjasa itu lebih diutamakan. Dan ini bukan perintah saya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, bukan ustaz. Guru sama. Walaupun guru kamu bacaannya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, enggak banyak, dia enggak bisa baca kitab, dia biasa-biasa saja ilmunya, tapi dia berjasa sama kamu, itu lebih utama kamu hormati, kamu hargai, kamu sanjung, kamu banggakan, daripada kamu memuliakan orang yang tidak pernah punya jasa kepada kamu. Sekalipun dia seorang wali sekalipun, tidak ngefek. Ingat ya, tidak mempunyai dampak kepada kita. Yang mempunyai dampak kepada kita adalah orang yang berjasa kepada kita. Begitu, makanya orang-orang dulu banyak yang jadi ulama besar, padahal gurunya nggak besar. Kenapa? Karena dia sangat patuh, hormat kepada orang yang berjasa kepada dia. Sehingga orang yang memberikan jasa tersebut sangat senang. Makanya saya itu dibilangin oleh Gus Romli, ya. Ini cerita-cerita jamu, biar ya nanti kalau ada yang baik ambillah. Kata dia, kamu itu ya, kamu itu bukan karena kamu itu ngabdi ke saya. Kamu itu ke saya itu suka bantah, saya suka bantah orangnya, Bu. Dekil juga maksudnya itu. Tapi yang bikin hati saya itu senang karena mama kamu itu ke saya itu kok baiknya minta ampun. Begitu. Jadi orang tua baik kepada guru anaknya itu juga pengaruh kepada anak kita. Gitu, Bu. Jadi jangan sampai ibu-ibu sibuk memuliakan orang yang tak berjasa, lalai kepada orang yang berjasa. Padahal perintah Allah, wa ulil amri minkum, dan orang yang ngurus urusan kamu. Siapa yang ngurus urusan kita? Orang tua kita. Kita nyaman-nyaman dulu, orang tua mati-matian. Guru kita, kemudian mertua ibu-ibu sama juga. Kenapa mertua harus, Ustaz? Berapa tahun orang tuanya merawat suami ibu? Kan berpuluh-puluh tahun, menghabiskan biaya berapa banyak, sekolah, udah pinter, dah jadi menantu, dah nyaman dah punya menantu Pak Ustaz. Nah, padahal yang biaya siapa? Yang biaya adalah orang tua. Orang tuanya mati-matian biaya, banyak habis. Keluarganya ini, jatah ini diambil, jatah itu diambil untuk anaknya. Udah pinter, dah diambil dah jadi menantu Pak Ustaz. Nyaman deh, punya menantu cong. Lah itu berkah anak cantik tuh.
Lah seperti itu ya. Lah ini tidak sekedar saya contoh. Saya ngomong, kalau ngomong tuh lepas saja, yang penting saya ngomongkan kebenaran ya. Jadi orang yang berjasa tidak boleh dilupakan jasanya. Jangan kebalik-balik. Saya sering ulang-ulang kepada santri. Kamu nanti di hadapan Allah akan butuh pertolongan guru kamu, butuh pertolongan orang tua kamu, butuh pertolongan anak kamu, tetangga kamu, kiai-kiai yang kamu kenal, yang tidak kamu kenal, tidak ada urusan. Nah, paham semua ibu-ibu? Paham. Jadi jangan sampai ibu-ibu dibalik. Orang yang datang pakai surban 10, ilmunya pun belum jelas lah. Udah disanjung setinggi langit. Pak Ustadz yang setiap hari membimbing kamu, mengajak kita ke jalan Allah, itu kita lalaikan. Itu namanya terbalik. Suami orang Anda puji, suami sendiri Anda rendahkan. Padahal yang ngeloni Anda itu suami Anda. Kok kebalik-balik? Itu namanya terbalik. Haram hukumnya perempuan memuji suami orang di depan suaminya. Itu ingat. Haram hukumnya. Itu saya yang fatwa. Tidak boleh kamu bilang, oh kalau Ustadz Parman tuh begini di depan suami kamu. Haram hukumnya itu. Itu namanya menyakitkan hati suaminya. Tidak boleh. Sama suami pun begitu. Haram hukumnya seorang suami memuji istri orang lain di depan istrinya. Lah kalau mau kawin saja, siap-siap nanti ditinju dengan istrinya. Kan begitu. Lah maksudnya begitu. Itu yang laki-laki, Bu. Saya salah alamat sebenarnya, itu untuk laki-laki. Kalau ceramah depan bapak-bapak begitu. Lah seperti itu, Bu ya. Jangan lalai kepada orang yang memberikan jasa kepada kamu. Saya ulang-ulang terus, jangan sampai dibalik-balik agar kamu tidak tersesat, tidak salah. Akhirnya nanti kita menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan mertua, Bu ya. Saya ulang-ulang, mertua juga demikian. Tidak boleh mertua itu diremehkan, direndahkan. Ya, kenapa? Karena dialah orang yang telah berjasa ngerawat suami ibu. Suami ibu itu berapa tahun dirawat, berapa biaya yang dikeluarkan. Lalu kemudian dibawa pindah sama ibu, diam berduaan. Kan seperti itu. Makanya sama, Bu, sama. Hukum itu selalu sama, hukum itu sama. Kepada yang laki-laki juga ada tanggung jawabnya, kepada yang perempuan juga demikian. Nah seperti itu ibu-ibu ya. Ya udah, ini kita cerita fikih. Katanya ibu-ibu masih agak bingung dalam fikih. Itu sekedar analog lah, digambar-gambarkan kira-kira yang pantas macam mana. Nah sekarang kalau bab fikih